pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKI Saman Budi. Dengan saya Civera. Saya Ferry. Saya Sinta. Saya Ko Yohanes. Apa kabar semua adik-adik? Pasti semuanya sehat? Sehat. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Nah adik-adik, kita akan mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Mari semuanya nyanyi ya adik-adik ya. Yang di rumah jangan ada yang duduk, berdiri. Ya ikutin gerakan Cici Vera. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Civeri. Ya adik-adik, kita mau berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali mengikuti kebaktian online pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Hingga pada hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan kami boleh mengikuti kebaktian online pada saat ini.
Kiranya Tuhan juga mau menolong kami, memimpin kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah ada siapa? Ada mama? Ada mama, Ada ada papa? papa, ada kakak, ada adik Ada juga. Terus ada oma? Ada opa? juga. Nah, itu disebutnya apa adik-adik? Keluarga. Pinter Ci Ferry. Nah, adik-adik, keluarga itu bukan cuma di rumah loh, Ya. tapi juga di gereja, di sekolah minggu. Kita semua berkeluarga. Ada Cici sekolah minggu, ada Koko sekolah minggu. Kita semuanya keluarga. Disebutnya keluarga apa? Keluarga Tuhan. Tuhan. Iya, kita mau nyanyi lagu ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa aku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, adik-adik, ya. Siapa di sini yang suka berantem sama kakak atau sama adik? Ayo, ngaku. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus saling mengasihi. Ci Ferry pernah gak berantem sama kakak atau sama adik? Pernah sih. Sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Ci Sinta gimana? Iya lah, pernah. Tapi dulu ya, sekarang udah enggak dong. Enggak. Kita harus saling mengasihi, harus rukun. Nah, kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, adik-adik, sekarang setelah kita memuji Tuhan, setelah kita bernyanyi, kita juga mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Oh betul, mendengarkan firman Tuhan. Pinter adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati ya. Duduk yang manis, nggak ada yang berisik, nggak ada yang jalan-jalan, kagak ada yang ngobrol-ngobrol, ya.
Nah, kita mau nyanyi dulu. Into my heart. Kita akan minta Tuhan masuk di dalam hati kita untuk memimpin kita mendengarkan firman. Mari kita nyanyi lagu Into my heart. Adik-adik, kita mari berdoa. Cici Ferry sama Cici Vera tinggal diam dulu sebentar. Kita mau berdoa ya untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa. Ketika kami masih di dalam karantina, isolasi karena wabah penyakit, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah anak-anak-Mu, di tengah keluarga kami. Untuk ayah dan ibu yang kami kasihi, untuk kakak dan adik yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, Roh Kudus mengurapi kami masing-masing. Sehingga kami makin mengerti, makin memahami firman Tuhan dan makin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, bahkan di seluruh dunia. Ketika gereja-gereja yang boleh diberitakan lewat mimbar-mimbar di rumah, lewat ibadah online, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Nah, adik-adik, kemarin kita dengar cerita tentang seorang bapak Abram. Ya, Abram itu adalah seorang sahabat Tuhan. Artinya apa sahabat? Sahabat adalah orang yang sangat dekat. Ya, kalau adik-adik punya sahabat pasti sangat dekat. Ya, adik-adik pasti kalau sahabat itu adik-adik bisa cerita apa juga kepada sahabat adik. Ya, kalau teman beda, tapi kalau sahabat jauh lebih dekat, lebih kenal. Kalau adik-adik sedih, adik-adik bisa cerita dengan sahabat. Nah, Abraham itu sahabat Tuhan. Orang yang mempunyai iman yang luar biasa. Disebutnya juga Bapa orang beriman. Nah, adik-adik, ketika Bapak Abraham yang luar biasa itu punya keponakan. Ya, kalau adik-adik baca dalam kitab Kejadian itu, kalau adik-adik baca nih selama liburan, adik-adik bisa baca tentang kitab-kitab Kejadian, itu menarik sekali. Ya, kita dengar Abraham itu banyak punya anak ya. Ada lagunya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak. Saya salah satu, adik-adik juga, mari puji Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita akan buka kitab Kejadian 13. Ya, Kejadian 13 itu perikopnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Ya, kita akan baca interaktif ya, walaupun kode ini nggak dengar kalian baca, tapi kode ini tahu kalian baca, yaitu lewat
perasaan Kodeni. Dan Kodeni percaya kalian buka Alkitab di rumah. Kita buka ya Alkitabnya, siapkan Alkitabnya ya. Mama papa tolong siapkan Alkitabnya. Kita mau baca habis kitab Kejadian 13 ya. Kodeni mulai dari kitab ayat yang ganjil, kalian yang genap. Ya, nanti Kodeni kasih beberapa waktu supaya Kodeni mulai lagi. Ya, ayat yang ketiga, kelima, ketujuh sampai habis ya. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang adik-adik baca di rumah ya. Kodeni kasih kesempatan. Ya, Kodeni lagi ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Kalian lagi ya, ayat 4. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu padaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, adik-adik, kalian dan Kodeni sudah baca lengkap ya. Dari ayat 1 sampai 18. Sebenarnya kisah ini bisa berlanjut di ayat Kejadian 14, tapi nanti kalian baca sendiri ya di rumah ya. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi dengan Abraham. Abraham adalah orang yang sangat kaya saat itu ya. Ketika Abraham kaya, tentu saja Lot keponakannya juga kaya. Mereka masing-masing punya domba kambing yang sangat banyak, luar biasa. Ya, mereka mungkin bertetangga. Ya, Abraham punya anak buah, Abraham punya pekerja, Abraham punya hamba, Lot juga demikian. Satu kali, ya, hambanya Abraham datang kepada Abraham. Bapak Abraham, ada apa kamu ribut? Bapak Abraham, itu gembalanya Lot ambil air tempat kita minum. Tapi anak buahnya Lot juga teriak, Bapak Lot, saya lapor. Itu anak buahnya Abraham ambil air minum di sumur yang kita biasa. Jadi kami bertengkar hampir tiap hari. Wah, repot ya adik-adik ya.
Kalau semua bertengkar repot. Kalau kamu di rumah suka bertengkar nggak? Hah? Siapa yang suka bertengkar? Angkat tangan. Wah. Lain kali jangan bertengkar ya. Kita bertukar pikiran lebih bagus. Bertengkar di dalam diskusi. Ya lebih baik. Ya. Kode ini juga dulu nakal, suka bertengkar. Ya sama Koko. Tapi sekarang ya lumayan lebih baik lah ya. Nah adik-adik. Mereka bertengkar. Ya. Sampai Abraham punya keputusan. Keputusannya adalah dia panggil Lot. Ya, dia panggil. Lot, ponakanku, yuk kita bicara. Sekarang kita naik ke sebuah bukit dan kita lihat. Naik ke sebuah bukit. Ada apa, Paman Abraham? Gini lo, Lot. Gembala paman sering bertengkar dengan gembala kamu. Tiap hari ribut, tiap hari bertengkar. Yang membuat kita sama-sama pusing. Sekarang kita cari jalan keluar yang terbaik. Nah, coba kamu lihat. Di sebelah sana. Terus Lot lihat. Ada apa Paman Abraham? Paman Abram ya. Wah, luar biasa ya. Tanah di situ. Coba lihat lagi sebelah sana. Wah, luas sekali. Apa maksudnya Paman Abram? Begini Lot. Kita supaya tidak bertengkar karena kita keluarga Tuhan. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita diciptakan untuk bukan buat bertengkar, tapi kita harus saling mengasihi, saling mengalah. Sekarang kamu sebagai keponakan boleh pilih dulu. Mana yang paling baik menurut kamu, kamu tinggal. Yang benar, Paman Abraham. Wah, Lot dalam hati berpikir, mestinya Paman Abram yang lebih dulu milih ya. Tapi kok Paman Abram suruh saya dulu sih pilih. Ya luar biasa ya. Pak Abram ini ya mau rendah hati ya, mau memberi lebih dulu padahal dia lebih tua. Seharusnya Lot menghormati ya, menghormati pamannya. Tetapi Paman Abram luar biasa ya. Dia bilang akhirnya Lot, Paman Abram, aduh saya nggak enak nih Paman Abram. Gimana ya kalau Nggak usah takut Lot. Kamu pilih dulu. Lihatlah di sekeliling kamu pilih yang paling baik. Yang menurut kamu paling baik, kamu boleh tinggal di sana. Ya, nanti sisanya setelah kamu pilih, baru paman pilih tempat yang lain. Oke? Kita tos ya, Lot. Wah, mereka tos. Oke. Ya, Lot. Wah, dia lihat. Wah, di situ kering ya. Dalam hati Lot gak enak. Kering kerontang ya. Lihat sebelah sini. Aduh, di situ banyak semak-semak. Mana bisa ditanamin pohon. Aku lihat lagi sebelah sana. Aku naik yang lebih tinggi. Ya, Bapak Abram lihat aja. Ya, lihat keponakannya. Lot menjelajah matanya. Itu dia. Itu ada sungai Yordan, di seberangnya ada sebuah kota. Wah, itu pilihan saya. Kalau aku tinggal di tetangga sebelah kota itu banyak orang. Wah, tanahnya subur saya. Dari jauh kelihatan hijau. Ya, wah, berbunga-bunga ya. Hati Lot ya. Oh, terus datang. Paman Abram, boleh nggak saya pilih? Oh, boleh. Memang saya suruh Lot dulu pilih. Saya pilih yang sebelah sana aja, Paman Abram. Itu tuh. Oh, kata Abram. Oh, boleh, silakan. Ya, jadi Lot boleh tinggal di situ. Dekat kota yang namanya Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik nanti tahu cerita tentang Sodom dan Gomora kan? Apa akibatnya? Ya, tentang Lot dengan Sodom dan Gomora. Nanti ada ceritanya yang lain. Nah, sekarang ketika Lot sudah memilih, Abram juga memilih. Tapi Tuhan yang luar biasa. Yuk kita ulang ya. Ayat yang apa yang dibaca. Di ayat kode ini akan baca ya.
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, terus utara dan selatan. Terus Tuhan katakan begini, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Luar biasa ya. Ternyata Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang mau mengalah. Ya. Jadi tidak kemaruk. Nah, kode ini putus dulu ceritanya. Kode ini ada 2 nih bungkusan. Kalian pilih mana? Yang dibungkus plastik. Apa yang bagus nih? Ada coffee gold ya, Yummy Choice. Mana nih? Kelihatannya yang bagus ini ya. Adik-adik ya. Kalau kalian pilih yang mana? Yang ini? Yang bungkusannya bagus? Apa yang bungkusannya plastik, cuman plastik? Wah, pasti. Kalau menurut hati sih pilih yang pas yang bagus ya. Coba kita buka dulu. Yang bagus isinya apa? Yang bagus bim salah bim, abrakadabra. Sepotong kue. Ya, sepotong kue. Nah, kita lihat ya kalau kalian pilih yang bungkusnya ini cuma sepotong kue. Nah, kita lihat sekarang kalau kita bungkusan plastik. Sebuah handphone. Handphone Kodeni kalau kalian pilih yang plastik. Tapi Kodeni lihat nggak ada yang pilih yang plastik tuh. Jadi handphonenya balik lagi ke Kodeni ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik ternyata kita nggak bisa lihat kelihatannya bagus dari depan mata. Padahal dalamnya mungkin aja. Ya kalau lihat buah kelihatannya bagus tapi di dalamnya busuk. Tapi yang buahnya kelihatannya jelek ternyata manis luar biasa. Nah, adik-adik, pelajaran yang kita dapat hari ini adalah tentang kerendahan hati. Tentang hati yang mau mengalah. Kita belajar dari Bapak Abraham. Ya, walaupun dia lebih tua, tapi dia menghormati pamannya yang lebih muda. Dan ternyata Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, orang yang mau mengalah. Dan kita sebagai keluarga, di mana kita punya keluarga, punya saudara, punya kakak, punya adik. Kalau kita punya bagian, nah, ada kue, siapa duluan? Nah, kita belajar untuk menahan diri. Kita kasih dulu kakak kita kasih dulu adik kita. Ya, kita belajar untuk mengalah, belajar untuk memberi. Ya, firman Tuhan pernah katakan begini, terlebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita datang dengan kerendahan hati, ya, datang untuk mengalah sebagai sebuah keluarga bersama-sama. Kita belajar dari Bapak Abraham. Nah, ayat hafalan kita adalah Filipi 2 ayat 4. Ya. Jadi Bapak Abraham tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia lebih mementingkan kepentingan ponakannya. Mementingkan kepentingan orang lain. Yuk kita baca ya. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kita ulang ya. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, adik-adik, kita belajar ya. Belajar seperti siapa? Bapak Abraham. Terlebih lagi kita belajar pada Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati untuk kita sudah semuanya binasa. Tapi Tuhan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mau datang ke dunia. Bahkan mati di kayu salib karena dosa. Dia tidak mementingkan kepentingannya. Kalau dia mementingkan buat apa? Dunia dihancurkan saja, dia bikin dunia yang baru. Manusia yang baru yang lebih taat. Tapi dia sangat mengasihi. Sehingga dia memperhatikan kepentingan orang-orang yang dikasihnya. Yaitu kita dan adik-adik semua. Dan seluruh manusia, sehingga dia mau berkorban, mati di kayu salib. Dan dia bangkit dan menang. Kita mau menjadi seorang pemenang, yaitu hidup dalam ketaatan,
hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam tidak mementingkan diri sendiri. Ya, kita ulang ya ayat kita. Dan Kakak Vera, Kakak Yohanes, Kakak Sinta, Kak Ferry silakan masuk lagi. Ya, janganlah tiap-tiap orang harus memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kita mau persembahan sekarang. Siapkan ya persembahannya ya. Ya, kita mau nyanyi lagu persembahan. Ayo Kakak Ferry, mulai. Kakak Yohanes, musiknya. Aku Berkati sepanjang hidup, diberkati setiap pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ulang lagi ya. Berkati sepanjang hidup, diberkati setiap pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, jangan lupa persembahannya dimasukin di amplop atau di celengan. Kumpulin ya adik-adik. Terima kasih. Yuk, kita mau berdoa ya, doa tutup. Sebelum Kak Vera mau doa tutup, kita menyanyi rukun cinta nih, Kak Vera. Ya, tapi kita mau tutup juga dalam doa firman yang tadi kita dengar ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar seperti Bapak Abram. Terlebih lagi kami belajar seperti Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang justru mau mati untuk kami orang-orang berdosa, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak dikira oleh kami. Kami boleh hidup karena Engkau. Kami boleh menikmati semuanya karena Engkau. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari, semakin Tuhan ubahkan dan semakin taat untuk hidup tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi hidup mengasihi dan cinta satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau taburkan dalam hati kami. Bukan hanya di mulut, tapi dalam setiap kata dan perbuatan kami. Terlebih lagi di dalam masa-masa kami mengisolasi diri karena wabah penyakit, Tuhan memberikan kami sukacita yang luar biasa dan aktivitas kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebelum kami menutup kebaktian ibadah anak online hari ini, kiranya berkat Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan ya. Kita harus rukun-rukun, nggak boleh berantem, nggak boleh rebut-rebutan barang mainan dengan teman-teman, dengan adik-adik. Nah kita mau nyanyi sekali lagi lagu Rukun Cinta. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan, rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan
online pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum pulang kita mau berdoa. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah memberkati kami dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, rukun dengan teman-teman, dengan kakak adik di rumah, dan dengan siapapun juga, biar orang bisa melihat bahwa kasih Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin.